kisah di Yogyakarta sebelum peristiwa G30 SPKI meletus saat guru-guru komunis ajarkan ateisme. Peristiwa G30 SPKI itu sendiri adalah peristiwa kelam yang terjadi pada awal Oktober tahun 1965. Peristiwa ini diawali dengan penculikan dan sejumlah jenderal pimpinan teras TNI AD ketika itu. Setelah peristiwa itu, kemudian terjadi peristiwa kelam tentang pembantaian simpatisan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Partai berhaluan komunis yang dianggap jadi dalang dalam peristiwa G30 SPKI oleh massa masyarakat. Nah, sebelum peristiwa G30 SPKI meletus, situasi di tengah masyarakat memang sudah memanas. Aksi-aksi sepihak yang dilakukan pendukung PKI begitu meresahkan masyarakat. Belum lagi, isu-isu liar yang berhembus di tengah masyarakat. Fitnah merajalela. Sementara PKI kian gencar saja melakukan aksi ofensifnya di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Mereka gencar melakukan infiltrasi ke berbagai elemen masyarakat, seperti dicatat oleh Julianto Ibrahim dalam buku Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional Bagian 2, Konflik Lokal. Infiltrasi PKI itu salah satunya menyasar ke kalangan pendidik atau para guru. Menurut Julianto Ibrahim, infiltrasi PKI di tubuh kaum pendidik ini mengalami kemajuan yang luar biasa pada awal tahun 1960-an. Mereka berhasil mendirikan PGRI Non-Fak Sentral Cabang Gunung Kidul di bawah pimpinan Marto Sudarsono, seorang kepala sekolah dasar Wonosari. Melihat kemajuan PGRI Non-Fak Sentral, PNI melalui kadernya bernama Sumitro, seorang kepala SD Karangtengah 2 Wonosari, menghidupkan kembali organisasi PGRI. Menjelang peristiwa G30S, usaha pembendungan PGRI atas agitasi PGRI Non-Fak Sentral cukup berhasil. Dari 1.500 anggota PGRI di bawah pengaruh TNI dan partai lainnya di luar PKI berjumlah 800 guru. Sedangkan anggota PGRI Non-Fak Sentral berjumlah 700 guru. Tulis Julianto Ibrahim dalam buku Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional Bagian 2, Konflik Lokal. Jumlah pengikut yang berimbang antara dua organisasi guru tersebut, menurut Julianto Ibrahim, menyebabkan muncul kekacauan dalam pengajaran. Latar belakang ideologis yang berbeda di antara para guru menyebabkan perbedaan metode dan cara mengajar mereka. Hampir setiap sekolah di Gunung Kidul terdapat guru yang berhaluan komunis dan yang tidak. Setiap guru yang berhaluan komunis berusaha mengajarkan muridnya tentang dialektika materialisme dan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tulis Julianto Ibrahim dalam buku Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional Bagian 2, Konflik Lokal. Sedangkan guru yang bukan komunis, masih menurut Julianto Ibrahim, berusaha menekankan muridnya bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Perbedaan-perbedaan seperti itu tidak jarang menyebabkan konflik di antara guru dalam satu sekolah. Bahkan beberapa kali terjadi adu fisik, terutama guru yang juga aktivis partai politik. Murid-murid yang sudah begitu terpengaruh ajaran komunis oleh gurunya, berani membangkang perintah guru yang bukan komunis. Mereka pun seringkali menyerang murid lain yang bapaknya punya ideologi berbeda. Di Sleman dan Bantul, PGRI Non-Fak Sentral tidak sebesar di Gunung Kidul. Di Sleman, PGRI Non-Fak Sentral mendapat dukungan dari Soksi yang anggotanya banyak berasal dari PNKA, tulis Julianto Ibrahim dalam buku Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional Bagian 2, Konflik Lokal.